Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selpi, NIM 044271515, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi dari PBJJ Palangkaraya. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, tugasnya di sini adalah praktikan perintah-perintah sebanyak 20 perintah. Nah, di sini saya akan menggunakan panduan praktikum. Perintah tersebut yaitu tentang TCP/IP atau mengimplementasikan TCP/IP. Sebelum kita melakukan perintahnya, pertama adalah membuka dulu CMD. Kita menggunakan CMD untuk melakukan perintahnya. Nah, setelah terbuka, maka perintah pertama terdapat perintah dasar yaitu cd, perintah untuk memindahkan direktori. Setelah cd ada perintah cls atau clear screen untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Nah, saya hilang. Selanjutnya adalah perintah cls garis miring tanda tanya, enter. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya adalah perintah dir garis miring tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Kita enter. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada, setelah selesai kita clear screen cls. Sini ada perintah yang kelima yaitu ivconfig. Perintah ini perintah ini digunakan untuk konfigurasi interface jaringan atau mengetahui informasi interface jaringan pada komputer kita. Kita jalankan ivconfig. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ivconfig garis miring all. Perintah ini digunakan untuk memberikan info atau informasi yang hampir sama dengan perintah ivconfig sebelumnya, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini, berbeda dengan ivconfig yang sebelumnya kita ketikkan. Selanjutnya adalah perintah ivconfig garis miring tanda tanya. Kemudian kita enter. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tuh untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ivconfig. Tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya adalah perintah ivconfig garis miring release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address komputer kita dan akan menjadi kosong. Kita jalankan. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ada ivconfig garis miring renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua
adapter jaringan. Kita enter. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ipconfig display DNS digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Windows IV configuration. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah ipconfig //DNS. Ini digunakan untuk menampilkan digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Kita enter. Success pushed the DNS resolve cache. Sudah sukses. Selanjutnya adalah perintah ipconfig /register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita enter. Sudah selesai, tampilannya seperti ini. Register of the DNS records. All adapter of this computer has been initiated. Any error? Ternyata seperti ini ya. Untuk perintah ipconfig sudah selesai. Selanjutnya perintah berikutnya yaitu ping. Kita clear screen terlebih dahulu. Selanjutnya adalah perintah ping. Perintah ping ini ada beberapa jenis ya. Pertama ada ping _tanda tanya, kemudian ping IP address atau ping komputer localhost. Ping ini sebenarnya akronim dari paket internet gopher, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Saya akan jalankan perintah ping. Nah, tampilannya akan seperti ini, yaitu mengenai fungsinya ini ya. Saya akan menjalankan perintah ping _tanda tanya. Hampir sama seperti yang di atas. Selanjutnya adalah saya akan mencoba ping IP address. Ping IP address atau ping 10.254.252. Kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini dari perintah ping tadi, ping IP address. Paket berukuran besar, contohnya ping -1, -15.00, IP-nya 10,
254 254 1. Nah, bilangnya akan seperti ini. Setelah perintah ping ada perintah netstat. Kita CLS lebih dulu untuk memasukkan perintah netstat. Perintah netstat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan ke komputer ya, yang sedang dipakai. Di netstat ini akan mengeluarkan atau outputnya seperti ada terdapat proto, local address, foreign address, dan state. Dan state yang mungkin terjadi di netstat ini adalah listening, shine underscore sense, shine underscore reshape, establish time underscore white. Kita akan jalankan perintah netstat. Nah, tampilannya adalah proto, local address, foreign address, dan state. Yang terbaca atau terlistening di sini. Berikut adalah parameter yang akan saya jalankan di netstat. Netstat min A. Ini untuk menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terbaca listening. Selanjutnya adalah perintah untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Dengan perintah netstat min A. Enter. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya netstat min N. Ini digunakan untuk menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya adalah perintah netstat min O. Selanjutnya perintah netstat min S. Nah, ini untuk menampilkan statistik protokolan. Protokol yang ada di sini. Selanjutnya adalah perintah netstat min R. Ini untuk menampilkan routing table. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Selanjutnya perintah netstat min P untuk menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah netstat, kita akan beralih ke threshold. CLS lebih dulu. Nah, di threshold ini perintahnya digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Perintahnya seperti ini. Threshold www.microsoft.com. Enter. Ada kesalahan penulisan. Threshold. Oh, ini.
Perintah yang akan saya jalankan adalah perintah trusted www.microsoft.com. Enter. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Ini adalah tampilan untuk hasil dari tes yang saya lakukan, bahwa terlihat koneksinya seperti ini. Karena sudah selesai di reset, kita clear screen. Selanjutnya adalah perintah patchping. Perintah patchping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Network loss. Patchping ini punya sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Berikut adalah parameter yang digunakan pada patchping min, n. Nah, untuk tampilannya, patchping min n ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Setelah itu, perintah dari patchping min h. Perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum. Untuk menunjukkan jumlah hop maksimum ya. Selanjutnya, patchping min w. Patchping min p. Digunakan untuk menentukan waktu maksimum. Selanjutnya, patchping min k digunakan untuk menentukan jumlah ICM echo request untuk dikirim. Selanjutnya, patchping min p besar. Nah, ini tuh digunakan untuk melakukan tes terhadap koneksi RSP patch. Selanjutnya, perintah patchping min r besar. Perintah ini digunakan untuk menguji apabila setiap hop terdapat RSPP. Tampilannya seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Setelah selesai di patchping, kita akan masuk ke perintah berikutnya, clean screen terlebih dahulu. Perintah berikutnya adalah nslookup. Nah, perintah nslookup ini adalah digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Perintahnya seperti ini, nslookup google.com. Enter. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan perintah nets. Karena sudah selesai di nslookup, kita clean screen terlebih dahulu. Perintah nets. Perintah yang ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Di nets ini saya akan melihat tampilan penggunaan WiFi saya.
Perintahnya seperti ini, net VLAN show profile. Nah, ini penggunaan WiFi yang pernah saya gunakan di komputer atau laptop yang saya pakai. Contohnya lagi, saya akan mengubah IP address yang saat ini. Saya akan mengubah IP address utama dari statistik menjadi DHCP. Perintahnya seperti ini. Net interface IP set address name local area network. Local area connection. Source sama dengan DHCP. Enter. Ternyata tidak file. Karena sudah selesai di net, saya akan menggunakan kembali perintah root. Kita clean screen terlebih dahulu. Perintah root. Di perintah root ini digunakan untuk menambahkan, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Berikut perintah yang akan digunakan. Perintah root print. Kemudian ini digunakan untuk dapatkan perintah waktu routing table. Enter. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya adalah perintah root add. Ya, seperti kita menambahkan IP address-nya seperti 192.168.1.0. Enter. Nah, tampilannya seperti ini ya. Root add. Setelah root add, kita akan delete dengan perintah root delete. Satu 192.168.1.0. Enter. Elemen tidak ketemu. Setelah perintah root selesai, selanjutnya perintah net. Clean screen terlebih dahulu. Perintah net ini digunakan untuk lihat opsi seperti tampilan, penggunaan, sesi, mulai dan berhenti. Opsi ini akan membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Perintah pertama, net view. Ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Selanjutnya perintah net time. Yang digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server lain. Selanjutnya perintah net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer.
Ini akun penggunanya asal administrator default account. Jadi inilah hasil dari perintah-perintah yang telah saya lakukan mengenai implementasi TCP/IP. Jika ada kekurangan, mohon koreksinya karena saya juga baru belajar mengenai TCP/IP ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.